Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sesi 1, kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan proposal usaha ayam bakar Debak, pelajaran PKWU, usaha bidang kuliner. Proposal ini disusun oleh yang pertama Cynthia Kusumaningrum, absen 05, kedua Fatika Widya Ramadhani, absen 8, dan yang ketiga ada Hana Gracia Lopulalan, absen 10. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Cynthia. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan. Dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang membutuhkan asupan, makanan tambahan yang bermanfaat untuk tubuh. Makanan tersedia di pasaran saat ini memang sudah sangat beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan khas Indonesia, serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal. Salah satu makanan yang cukup sederhana tetapi sangat cocok menjadi makanan konsumsi untuk siang, sore, maupun malam hari, sekaligus merupakan makanan yang cukup istimewa adalah ayam bakar. Pembuatan ayam bakar terbilang cukup sederhana, namun higienis serta harganya yang terjangkau, pastinya mampu untuk menarik minat masyarakat. Keberadaan ayam bakar sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang memiliki rasa yang dijamin enak, serta sudah dikenal keberadaannya sejak lama oleh masyarakat, menjadi alasan usaha ini layak untuk dikembangkan. Visi-misi usaha. Visinya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi konsumen Indonesia. Misi yang pertama memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, dan pegawai. Yang kedua, mengembangkan usaha ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk ke pasar internasional. Yang ketiga, mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan. Yang keempat, secara aktif memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kelima, membantu meningkatkan perekonomian serta memberikan lapangan pekerjaan. C. Tujuan usaha. Tujuan dari usaha ayam bakar ini adalah untuk meningkatkan pendapatan serta menciptakan income yang optimal. Selain itu, usaha ini diharapkan bisa memberikan kepuasan kepada konsumen dengan memberikan produk yang berkualitas tinggi dan sehat. Kami juga bertujuan ingin mengembangkan usaha hingga ke daerah lain agar masyarakat bisa selalu ingat dengan makanan khas Indonesia ini. Bab 2, pembahasan hingga bagian analisis SWOT akan dibacakan oleh Hana Gracia. Deskripsi usaha. Usaha kuliner ayam bakar Debak merupakan usaha ayam bakar yang berbeda dari ayam bakar yang dijual pada umumnya. Ayam bakar Debak menyajikan ayam bakar spesial dengan berbagai macam sambal yang tidak biasa dijual di pasaran. Ayam bakar spesial lengkap dengan lalapan dan berbagai macam sambal pasti membuat penikmat menjadi ingin membeli lagi, dan lagi. Jenis unggas. Jenis unggas yang kami pilih untuk usaha ayam bakar Debak ini adalah jenis ayam ras pedaging, atau bisa disebut juga ayam broiler. Alasan mengapa kami memilih ayam broiler ini karena dagingnya empuk, padat, dan berisi yang memungkinkan bumbu bisa lebih terserap ke dalam daging ayam sebelum bakar. Lokasi usaha. Ayam bakar Debak berlokasi di Jalan Damar nomor 55 Margahayu, Bekasi Timur yang memiliki lokasi cukup strategis, mempunyai lahan parkir yang luas, dan menyediakan tempat yang nyaman bagi konsumen. Lokasi ayam bakar Debak juga mudah ditemukan oleh konsumen karena tidak berada jauh dari jalan raya utama. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, disukai banyak orang karena cita rasa yang khas. Kedua, untuk saat ini bahan baku masih mudah didapatkan. Ketiga, proses pembuatannya juga tidak terlalu rumit. Dan yang terakhir, harganya bersahabat, terjangkau untuk semua kalangan. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada bahan baku tidak bisa bertahan lama. Kedua, terkadang bahan baku tidak stabil. Ketiga, saat proses pembakaran mengeluarkan banyak asap. Biasanya ada beberapa pihak yang merasa terganggu dengan kepulan asap tersebut.
opportunities atau peluang. Yang pertama ada untuk usaha kuliner, setiap hari pasti dibutuhkan karena semua orang butuh makan untuk menjalankan aktivitasnya. Kedua, usaha semacam ini tidak terlalu menggunakan banyak modal. Ketiga, orang-orang lebih memilih membeli daripada membuat sendiri. Keempat, kesempatan untuk berwirausaha di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Yang kelima, kesadaran masyarakat terhadap kuliner khas Indonesia makin meningkat. Threats atau ancaman. Yang pertama, ada banyak persaingan karena usaha ayam bakar cukup banyak di pasaran. Kedua, kalah saing dengan makanan yang diadaptasi dari luar negeri. Dan terakhir, adanya isu penyakit atau penggunaan ayam tiren. Bagian strategi pemasaran hingga bab penutup akan dibacakan oleh Fatika Widya Ramadhani atau saya sendiri. Untuk bagian strategi pemasaran, menjual ciri khas usaha ini adalah salah satu bentuk promosi yang cukup efektif. Ciri khas dari ayam bakar Debak adalah ayam bakar spesial dengan berbagai macam sambal yang bisa dipilih oleh konsumen. Sesuai dengan namanya Debak, yang merupakan salah satu kata dari bahasa Korea Selatan, kami juga menyajikan menu spesial kami, yaitu ayam bakar bumbu gochujang yang kami rasa belum pernah dijual di usaha ayam bakar di pasaran. Promosi melalui media sosial juga merupakan salah satu strategi usaha kami. Kami sangat menyadari betapa besarnya peran sosial media di kehidupan masyarakat saat ini, jadi kami memutuskan untuk mempromosikan usaha kami melalui media sosial pula. Kami memilih Instagram dan Twitter sebagai laman media sosial kami. Konsumen dapat melihat berbagai penawaran yang kami sediakan di @ayambakardebak melalui aplikasi Instagram dan Twitter. Selain itu, kami memasarkan sajian ayam bakar di aplikasi pesan antar makanan online dan promosi melalui sosial media yang ada. Seperti tadi, dengan memasarkan produk ke dalam aplikasi pesan antar makanan online, maka akan memberikan kemudahan dalam menjangkau konsumen. Pasalnya tidak ada batasan jarak lokasi, dan waktu konsumen bisa kapan saja membeli produk ayam bakar kami. Selanjutnya, rincian biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi. A. Modal peralatan. Nomor 1, alat bakar ayam harga Rp1.000.000. 2. Peralatan masak terdiri dari kompor, panci, sodet, tabung gas, dan lain-lain. Total harga Rp2.000.000. 3. Peralatan untuk makan terdiri dari piring, sendok, garpu, gelas, dan lain-lain. Total harga Rp1.000.000. 4. Meja, kursi, total harga Rp2.000.000. 5. Etalase atau gerobak ayam bakar, totalnya Rp2.000.000. Lalu total investasi semua modal peralatan itu 8 juta. Nah, investasi ini sebenarnya adalah barang yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Misalkan dengan perkiraan kasar depresiasi 5 tahun, biaya Rp8 juta dibagi 5 tahun, dibagi 30 hari, menjadi Rp53.333 yang bisa dibulatkan menjadi Rp54.000 per bulan. Lalu yang kedua ada modal bahan utama. Yang pertama ada ayam, dibutuhkan 5 ekor per hari. Harga 5 ekor ayam itu Rp240.000 dikali dengan 30 hari, jadinya per bulan sama dengan Rp7.200.000. Yang kedua ada beras 1 karung per hari. Harga 1 karungnya itu Rp60.000 dikali dengan 30 hari, jadi Rp1.800.000. Ketiga ada bumbu-bumbuan untuk 5 kilo, sebenarnya 5 kilo ayam per hari. Harganya itu Rp80.000 dikali dengan 30 hari sama dengan Rp2.400.000. Keempat ada lalapan terdiri dari selada, kemangi, timun, kol. Harganya itu Rp45.000 dikali dengan 30 hari, jadi Rp1.350.000. Kelima, bahan sambal terdiri dari cabai, bawang putih, bawang merah, dan lain-lain. Itu harganya Rp75.000 dikali dengan 30 hari sama dengan Rp2.250.000. Nah, yang terakhir ada biaya listrik untuk instalasi, itu harganya Rp100.000 per bulan. Jadi total modal per bulannya Rp15.100.000. Kedua, pendapatan. Harga ayam bakar 1 porsinya adalah Rp25.000. Modal di atas cukup untuk membuat 40 porsi ayam bakar per hari. Berarti perhitungannya 1 porsinya Rp25.000 dikali dengan 40 porsi dikali dengan 30 hari menjadi Rp30 juta. Yang ketiga adalah laba usaha. Pendapatan dikurang biaya produk. Omset
laba usaha atau omset itu sama, omset per bulan itu jadinya 30 juta rupiah dikurangin dengan modal 15.100.000 rupiah. Jadi omset per bulannya itu atau labanya 14.900.000 rupiah. Bab 3 penutup. Pertama, simpulan. Usaha ayam bakar Debak ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk mendorong semangat masyarakat, terutama kaum muda untuk belajar bagaimana membangun usaha sendiri dan membangun jiwa wirausahawan. Bukan hanya sekedar membangun usaha, namun juga harus dilakukan dengan serius dan dengan perhitungan yang matang, meskipun hanya usaha kecil atau sampingan. Yang kedua, saran, perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha karena sekali kami salah, dalam perhitungan di awal, maka yang terjadi adalah efek berantai, di mana kami akan terus-menerus mengalami kesalahan, sementara modal lama-lama sudah habis. Sudah sewajarnya jika kami ingin mulai usaha belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kami dapat memilah mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian, kami dapat terhindar dari resiko yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ketikan dalam proposal kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.